Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tartibul Fatihah atau pembuka daripada acara ini kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asam Hansir, kepada beliau kami persilakan. ثم إلى رسالتنا علي بن علي محب العلم والمشهد العظيم ما غاري بها أن الله يجزي جيد في الجنة وينفعنا بأصحابهم وأنوارهم وأنوار في الدين والدنيا الآخرة وإلى هدفنا بألفاظ واسمي وسائل مقعد أول فكان في ظلمة الجنة بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر بالأسنان الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره لما استقربه من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل الذي عسل الشمائل ومنحسنا في دماغ صلى الله عليه وسلم النبي سلام عليك يا رسول عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك أشرف الجنود يا
جاد الحسين مرحبا مرحبا شرفا على مجده وسما وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مهضونا مطحونا مقطوعا سرا تولد ذلك لشرف عند الله يد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحباب. الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخلق كما يحصل التكبير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل في سعيه مذكورا وفي لبه محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهه بالتوجهات الخالصة والخيرات الموصولة اللهم يا من إليك توجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأطراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم. Amin ya rabbal alamin. Berkah untuk diri kita, keluarga kita semuanya, juga untuk kampung kita, mudah-mudahan kebun baru ini mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada dua sambutan, tetapi berhubung guru kita yang akan muhtaram Kiai Haji Muhammad Ibn Kiai Haji Hasan Muhajar masih ada beberapa tempat lagi, maka beliau kita dahulukan. Tadi Simtuduror kita telah baca penuh dengan bahasa, dengan sastra yang tinggi mengenai sifat-sifat keadaan Rasulullah SAW mulai dilahirkan sampai beliau wafat. Sekarang berhubung Simtuduror itu dengan berbahasa Arab dan sastra yang tinggi, maka kita butuh daripada penjelasan-penjelasan yang berbahasa yang kita mengerti. Oleh karena itu diperlukan ada penceramah ataupun tausiah. Ya, oleh karena itu untuk mengupas isi dari Simtuduror kita persilahkan yang mulia, yang kita hormati, yang kita perlu dengar nasihat-nasihatnya Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Ibn Hasan Kiai Haji Hasan Muhajar untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqi fi aqwalihi wa af'alihi wa ala alihi wa sahbihi al-ga'imina fi ta'dhim nabihim wa ihdilalih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para hadirin, para asatidzah, para habaib. Ada habaib enggak? Ada. Ya, para hadirin, hadirat yang mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita diberikan sama Allah berbagai macam nikmat. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang nyata, yang tidak nyata. Di antara adalah kita wajib bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita dijadikan hamba-hamba yang ingat, yang ada hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lidah kita basah disebut nama Allah, tahmid, tahlil, tasbih, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana malam hari ini, malam minggu, terkenal malam lalai. Banyak orang-orang lalai kepada Allah, tapi kita jadikan hamba-hamba yang enggak lalai kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib kita ucapkan alhamdulillah alladzi ja'alana minadzakirin billah wa rasulih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hamba-hamba atau orang-orang yang ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis Allah Rasul mengatakan, innalillahi malaikatan sayyaratan yuballighuni assalam
sungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan mereka tersebut. Tugasnya cuma satu, menyampaikan kepada aku selawat dan salam umatku kepada aku. Jadi ada malaikat yang tugasnya rukuk sampai hari kiamat. Semenjak Allah ciptakan rukuk, ada yang sujud, ada yang tasbih, tapi ada malaikat tugasnya satu, ngider. Innalillahi malaikatan, malaikat keliling berpatroli mencari tempat yang di situ ada umat yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah mereka sebut malam hari ini mampir ke tempat ini. Alhamdulillah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kafa bil abdi nablan, cukup bagi seorang hamba dapat kemuliaan, dapat keistimewaan, ayyuzkar rasmuhu bil khair baina yadi Rasulillah SAW. Namanya disebut dengan kebaikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang hadir maulid, hadir majlis maulid tersebut, ini jangan anggap enteng. Kenapa? Tapi dengan syarat dia sebut apa? Mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi dibacakan apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ma'ala hafil mungkin yurukaukam. Insya Allah nggak ada satupun di antara yang hadir nggak yang berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang hadir banyak, semuanya insya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang hadir majlis maulid nggak berselawat, rugi dia. Kenapa rugi? Ada majlis yang berhubung dengan Nabi Muhammad, dia nggak sebut Nabi Muhammad SAW. Namanya nggak disampaikan sama malaikat, disampaikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan cukup bagi seorang hamba dapat kemuliaan, namanya disebut dalam kebaikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hadir, yang berselawat pada saat ini, namanya disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itulah tugas Allah Ta'ala punya malaikat yang tugasnya berpatroli berkeliling dari tempat yang situ ada hamba yang berselawat. Nama kita disebut, nama kita sebut satu-satu dengan cara apa? Kita cari berselawat. Kalau yang hadir maulid nggak mulutnya diam aja, nggak berselawat, dia nunduk, dia main handphone, namanya nggak bakal disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang syarat hadir maulid cuma dua. Kalau mau ada hasil, mau ada manfaat cuma dua. Dua-dua dilaksanakan, ya akan ada hasilnya, akan ada manfaatnya. Bahkan Habib Ali doain. Tapi mana kita baca tadi? Fala wa ayan ba'un bihil mutakallima wa sami. Semoga Allah memberi manfaat, memberi keuntungan, memberi kemuliaan kepada dua orang yang dah hadir maulid. Siapa? Mutakallim. Siapa mutakallim? Yang baca maulid, yang ceramah, ya, yang baca qasidah, ini namanya mutakallim. Lainnya yang enggak baca, yang enggak ceramah, bagaimana? Sami, jadikan dirinya orang yang dengerin. Ya jangan sampai kita hadir majlis maulid, kita ngajarikan diri kita dua orang. Kalau nggak baca, nggak ceramah, nggak baca qasidah, jadi diri kita orang yang samiin, orang yang hanya dengerin. Karena doanya Habib Ali kepada didoain akan ada hasil maulid kalau dijadikan diri kita dua orang, dua golongan tersebut, yang mutakallim atau sami. Apa didoainnya? Falawah yang bihil mutakallim sami wa yadkhulani fi syafani wa tarahani bil dzalika. Apa didoain? Habib Ali doain orang yang di majlis maulid yang bicara, maksud bicara bukan bicara iseng, bukan bicara ya, bukan bicara macam-macam. Tadi bicara mutakalim, yang ceramah, yang baca qasidah, yang baca maulid, itu didoain. Apa yang didoain apa? Dapat syafaat dan masuk surga. Didoain Habib Ali. Dapat syafaat masuk surga. Enak ya kira didoain sama Ali. Enak. Keberuntungan jadikan di kita cuma dua, yang sampai kita lalai. Di majlis maulid, naudzubillah ya. Ada orang-orang yang sibuk main handphone, ada orang yang sibuk begini-begini, ya, ini ujiannya. Setan mengajarin begitu supaya kita kalau di majlis maulid lalai, ya kita nggak selawat, kita lalai. Nah ini ya hari-hari hadir maulid di mana-mana kita sering hadir maulid nggak ada manfaat. Kenapa? Kita bukan syamiin, bukan mutakallimin. Nah, bahkan di maulid maulid Debai dikatakan oleh Imam Abdurrahman Debai dikatakan apa? Ahdiru qulubakum ya ma'syaradil albab hatta ajalakum arwaisa ma'il ajal ahbab. Wahai yang hadir, ahdiru qulubakum, fokus, hadirkan hati kalian, kami akan membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi hati kita suruh hadir, jangan mikir yang lain, putus dulu. Kita mau dengerin sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah Nabi Muhammad para jamaah sekalian, para hadirin hadirat. Ya nggak bakal bosan didengar oleh orang-orang pecintanya. Orang yang udah cinta sama Nabi Muhammad, sejarahnya nggak bakal nggak bakal bosan didengar. Sekalipun tempatnya jauh. Tadi pagi banyak di antara kita yang hadir maulid Bukit Al-Hawi. Banyak nggak kira-kira?
Ya, kira-kira ngapain? Ngapain sih di Al-Hawi? Hadir maulid. Maulidnya sama, mungkin Sifut Duror juga dibaca. Bacaannya kita udah banyak apa? Udah apa? Sama juga. Tapi ya kita pengen hadir di tempat di majelis yang apa tuh? Malaikat catat orang hadir yang namanya tersebut oleh malaikat tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita pengen hadir tempat yang situ dikumandangkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang situ dikumandangkan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi dikumandangkan di situ disebut apa? Syama'il, sifat Nabi Muhammad SAW. Ini kita datang ke sana. Ya kalau kita ngerti yang lain nggak mungkin apa kecil rasanya. Anggap di Al-Hawi ada kebuli, di rumah kita kebuli ada. Ya, anggap sana ada jeruk, di rumah kita jeruk ada. Kadang kita jauh-jauh ke sana ngapain? Pengen dengerin sejarah Nabi Muhammad disebut. Kenapa? Para pencinta nggak bakal bosan dengan sejarah kekasih Nabi Muhammad disebut oleh orang lain. Bahkan orang-orang berjamaah sekalian, banyak para sahabat yang kangen sama Nabi Muhammad, ya mereka utus orang sahabat lain yang Nabi Muhammad kangen sama Nabi Muhammad bagaimana? Karena mereka apa tuh? Kangennya luar biasa. Utus seperti Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman salah seorang sahabat ditanya sama ibunya, wahai Hudzaifah, wahai anakku, udah berapa lama kamu nggak ketemu Nabi Muhammad SAW? Wahai ibu, saya udah 4 hari nggak ketemu Nabi Muhammad. Ya Hudzaifah, kok bisa? Itu 4 hari nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak kangen sama Nabi Muhammad? Nggak rindu sama Nabi Muhammad? Nggak kangen lihat wajahnya yang bercahaya? Berangkat wahai Hudzaifah, berangkat temui Nabi Muhammad ke sana karena Hudzaifah tinggalnya jauh sama kota Madinah. Kemudian mendengar perintah ibunya untuk berangkat, datanglah ya Hudzaifah ke Madinah. Di Madinah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, kemudian pulang keluarganya, ibunya, kawan-kawannya ngumpul. Wahai Hudzaifah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Wahai Hudzaifah, bagaimana keadaan Rasulullah? Apa beliau sehat? Bagaimana ditanyain? Pengen dengar Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang yang sekitar sebutnya, ibunya, orang tuanya memandang wajahnya Hudzaifah, memandang mata Hudzaifah. Kenapa? Hudzaifah matanya baru saja memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rasanya? Rinduan mereka terobati. Kenapa? Yang dirindukan kabarnya udah dikasih tahu. Yang dirindukan oleh para sahabat lain beritanya udah sampai. Jadi hilanglah kerinduan mereka. Siapa? Orang-orang yang jauh sama Nabi Muhammad SAW. Nah kita yang udah jauh tersebut, ya kangen enggak Nabi Muhammad? Kangen. Kita udah bersejarahnya aja, dapat ini, pengen. Ya bagaimana cara melepas kerinduan? Kata Habib Ali tadi sebut apa? Ya wa tarwihan lil muta'alliqin. Ya tasydidun lisami'in wa tarwihan lil muta'alliqin. Sebagai bentuk kerinduan orang-orang yang hatinya ada rindu pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang rindu sama Nabi Muhammad, ya tolong baca kitab maulid, tolong baca sejarah Nabi Muhammad, ya insya Allah kerinduan akan terobati. Bahkan orang-orang yang di Saudi Arabia, ya waktu anak pernah tinggal di Madinah, itu kalau malam hari Kamis malam Jumat, karena di Saudi liburnya 2 malam, hari Kamis dan hari Jumat libur, penerbangan hari Kamis ke Madinah, penerbangan bis transportasi ke Madinah penuh. Bahkan ada namanya apa, full book. Mana full book udah apa tuh? Kita belum sempurna nih, kita ngaku mukmin belum sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Cintai Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad ranking pertama orang-orang yang kita cintai. Suami boleh cinta sama istrinya, bapak boleh cinta sama anaknya, tapi jadikan mereka nomor 2, nomor 3. Jadikan Nabi Muhammad orang pertama. Istri boleh cinta suaminya, seorang ibu boleh cinta anaknya, tapi jadikan Nabi Muhammad orang pertama yang dia cintai. Bisa gak begitu? Kalau bisa, iman kita sempurna. Kalau belum bisa, iman kita belum sempurna. Pernah terjadi wanita Ansor, ya bapaknya pergi ke medan perang, ibunya, kakaknya, abangnya, adiknya, semuanya ke medan perang, laki-laki ke medan perang, karena yang jihad laki-laki kan. Kemudian, ya nggak berapa lama ditanya, ya apa dikatakan, wahai ibu, wahai perempuan, suami kamu meninggal dunia. Nggak peduli bagaimana Nabi Muhammad. Wahai ibu, abang kamu meninggal dunia. Nggak peduli. Bahkan Nabi Muhammad kabar gimana? Nabi Muhammad kabar gimana? Ya, wahai ibu, abang kamu meninggal dunia. Saya nggak peduli. Nabi Muhammad gimana kabarnya? Padahal yang dikasih tahu tuh bapaknya, abangnya, adiknya, semuanya meninggal dunia. Nggak peduli. Karena saya tanya, bagaimana Nabi Muhammad? Akhirnya Nabi Muhammad dengan syahadatul afiat, alhamdulillah, hati saya lega.
Sekalipun saya dapat musibah kematian, saya punya orang tua, punya bapak, punya abang, punya adik dunia, itu musibah belum seberapa kalau Nabi Muhammad nggak sehat. Nah, kenapa bisa begitu? Kecintaan yang hebat pada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia mencintai Nabi Muhammad orang yang pertama daripada orang tuanya, daripada bapaknya, daripada anak-anaknya. Kenapa demikian? Imannya sempurna. Udah menjadikan Nabi Muhammad ranking pertama orang yang dia cintai. Nah, kita sekarang kembali ke kita. Ya, tanya di hati kita. Jadi Nabi Muhammad kita letakkan di mana? Di nomor 1, apa nomor 5, apa nomor 10? Ada orang naudzubillah di hatinya nggak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya penuh dengan cinta kepada orang lain. Naudzubillah, ada yang cinta kepada orang kafir, ada yang cinta kepada pemain bola, ada yang cinta kepada pemain basket. Naudzubillah, ada yang di hati orang mukmin, ada kecintaan di hatinya cinta kepada penyanyi orang kafir, penyanyi Korea, penyanyi. Naudzubillah min dzalik. Kalau di hati mereka ada orang yang dia cintai, yang apa? Yang ngerugiin dia di akhirat. Jadikan kita orang-orang di hati kita ada kecintaan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW nanti akan berikan kita syafaat di hari kiamat. Rugi, apa manfaatnya kita cinta kepada orang ahli maksiat, orang kafir, ya kita cinta kepada pemain bola, kepada artis, kepada penyanyi, kita cinta, rugi, mereka nanti nggak bakal bisa nolong kita di hari kiamat. Cintai Nabi Muhammad SAW, ya dari kita membaca sejarahnya, kemudian ya dari kecintaan tersebut timbul kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa kita ada rindu, berarti kita ada mahabbah. Karena yang namanya itu ada urutan. Ya, pertama ma'rifah, kenal sama Nabi Muhammad, sering baca sejarah Nabi Muhammad, kemudian ada mahabbah. Dari pengenalan timbul kecintaan, dari kecintaan timbul kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di perjalanan sekalian, ya banyak kita nggak ada kerinduan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang punya duit nggak pengen dia umroh. Bahkan ada orang yang punya duit nggak pengen dia ke Madinah. Kenapa? Nggak ada kecintaan pada Nabi Muhammad, nggak ada kerinduan, nggak pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia punya duit, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke sana, ke dunia lain, nggak mau ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Rugi besar. Kenapa? Orang yang ziarahkan Nabi Muhammad SAW dapat jaminan syafaat di hari kiamat. Ya, dikatakan manzarani, ya manzarani, ya untuk lahu syafaat yaumil qiyamah. Wajib syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang ziarah kepadaku, aku berhak memberikan dia syafaat di hari kiamat. Untung nggak kira-kira? Nama kita termasuk orang-orang yang bakal dapat syafaat. Untuk nggak kira-kira? Untuk jadikan dari kita masuk daftar syafaat. Karena cuma satu yang bisa nolong kita di akhirat. Yang lain bilang nafsi, ayah kita nggak bisa nolong kita, guru kita nggak bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka itu jemaah sekalian, jangan tinggalkan Nabi Muhammad, jangan jauh sama Nabi Muhammad, jangan kita nggak bersama Nabi Muhammad SAW, karena yang jauh sama Nabi Muhammad SAW rugi. Hatikan Nabi Muhammad. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di sisi kalian ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, ya sunnahnya kita amalkan, kita praktekkan di rumah tangga kita, sebenarnya kita bangun tidur, ya kemudian ketika kita masuk kamar mandi, ya bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW masuk kamar mandi. Banyak orang yang tidak peduli dengan masuk kamar mandi, ya tidak ada bacaannya, kemudian tidak pakai kaki kanan, kemudian kalau tidak kaki kiri, kemudian niat wudhunya, sunnah wudhunya tidak dikerjakan, rugi besar. Kalau tidak mau ikut Nabi Muhammad, mau ikuti siapa lagi? Ikuti kita Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang hamba, umat yang beruntung, hamba yang beruntung. Kenapa? Karena kita ikut Nabi Muhammad SAW. Insya Allah perjalanan sekalian, dengan mimbar majlis maulid ini tambah pengenalan kita ke Nabi Muhammad, dengan majlis maulid ini tambah kecintaan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang hadir, yang sudah mengenal Nabi Muhammad, yang sudah mengenal, insya Allah ada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah orang yang rindu akan Allah hadiahkan, adakah yang dia ziarah ke makam Nabi Muhammad, adakah yang Allah kasih mimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Kita tadi mengatakan wa krimil arwah minna bilika khail anami, ya Allah muliakan kami ya Allah dengan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Baik dikatakan wa krimil arwah minna bilika khail anami, amin. Kenapa? Siapa tahu Allah telah kabulkan, kita ada kerinduan, Allah kasih mimpi Nabi Muhammad hadir dalam mimpi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah ada bersampaikan, insyaallah ada manfaatnya. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak pada guru kita atas nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan dapat menyerap ke dalam hati kita sehingga kita menambah kecintaan, kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga menambah kita rajin untuk menggali ilmu
dari Rasulullah SAW dengan cara kita menghadiri majlis-majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Lagi satu sambutan 5 menit kali 2 jadi 10 menit ya. Habis itu doa baru kita bikin saat. Kita ucap. Itu naik panggung mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Haji Hasan bin Haji Amsir, yang kami hormati Ustadz Ahmad Zaki, yang kami hormati Ustadz Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Nawawi sebagai pembina dari Majelis Zikir Nur Rahmat. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri undangan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Nur Ampunan, di mana Allah telah berfirman kepada kita bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa taslimu taslima. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi Allah aja sama malaikat itu bersalawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya. Jadi sudah selayaknya lah kita berbanyak salawat di bulan Maulid ini supaya mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar dari Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berpanjang lebar, saya ingin menyampaikan saja, mudah-mudahan di lingkungan RT 0005 menjadi berkah, menjadi aman dengan adanya acara-acara seperti ini, dan juga menjadi kompak seluruh warganya. Itu saja mungkin yang pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad bin Haji Hasan Muhajar tadi. Ya, demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Pak RT, Bapak Helmi Mirza. Kita doakan beliau sehat walafiat, terus dapat memimpin di lingkungan RT 05 ini dengan baik. Amin. Selanjutnya sebelum talqin zikir dan doa, Bu, sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur dengan alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi manfaat, kita masih bisa berkumpul. Yang saya hormati Bapak Ustadz pembawa acara Nur Zaki, Bapak Ustadz Hasan, Ketua RW, Helmi, dan para hadirin semua. Saya sebentar bicara, cuma mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin, khususnya kepada tetangga kita yang telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga demi terlaksananya acara ini. Sedikit saya tambahkan ya, untuk saya, diri saya, setiap kali saya hadir ke Maulid, yang saya ingat pesan dari La
افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم دعوهم يا سبحان اللهم أتهم يا سلام دعوانا الحمد لله. Cek, kirim di grup. Murah, laku punya cerah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Ayo makan. Terus pakai sendok. Ayo PRT makan PRT. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام